Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsihil karim, fatadawau wa la tadawau biharamin. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azanillahu wa iyyakum. Puji syukur hanya milik Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan, ketaatan, sampai kemudian kita mampu untuk beristiqomah terus dalam kebaikan, hingga kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam kita haturkan untuk sang junjunan alam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan teladan, panduan, dan rujukan amalan sampai kelak akhir zaman. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azanillahu wa iyyakum. Pada hari yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib sendiri dan juga saudara-saudara khatib yang ada pada kesempatan siang ini untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kembali kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an begitu istimewa. Tahun di mana diturunkan Al-Qur'an kemudian disebut sebagai nuzulul Qur'an. Bulan di mana Al-Qur'an kemudian juga diturunkan menjadi bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Malam di mana Al-Quran kemudian diturunkan juga menjadi malam yang agung, malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Kota di mana diturunkannya Al-Quran pun menjadi mulia, Makkah dan Madinah. Malaikat yang membawa wahyu turun Al-Quran menjadi malaikat penghulu, menjadi malaikat yang
kemudian memimpin malaikat yang lainnya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi manusia termulia sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan, bahkan kelak ketika Al-Quran dibaca, maka di akhirat akan menjadi syafaat yang menolong kita, dan bahkan juga menjadi obat, penyembuh dari segala penyakit. Di dalam Al-Quran yang tadi khotib bacakan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami segera menurunkan Al-Quran. Ma huwa shifaun, tidaklah Al-Quran itu berfungsi kecuali shifaun, sebagai obat, sebagai penawar dari berbagai penyakit, terutama penyakit hati, apalagi penyakit jasad. Wa rahmatun lil mu'minin, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Tetapi tidak akan bertambah Al-Quran itu manfaatnya bagi orang-orang yang zalim, yang kemudian menelantarkan, mengabaikan wahyu Al-Quran, illa khasara, kecuali kerugian, kebinasaan, dan kecelakaan semata. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum. Ada dua kisah nyata yang kemudian seseorang yang sudah putus asa berobat dan tidak mendapatkan penawarnya, kemudian ternyata biiznillah, dengan izin Allah, sembuh karena membaca Al-Quran. Karena dia percaya bahwa orang yang membaca Al-Quran, sebesar apapun penyakit yang diberikan, dia berarti dekat dengan Allah. Dan dekat dengan pertolongan Allah. Apapun itu, kalaupun mungkin penyakitnya tidak disembuhkan, kesabaran akan diberikan. Kalaupun penyakitnya kemudian berujung dengan kewafatan, wafatnya dengan ayat-ayat Al-Quran, husnul khotimah. Dan kemudian kalau diberikan kesehatan di dunia, maka tentu saja dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasien ini menerima ataupun tertimpa penyakit tumor ganas yang dia sudah obati lama, kemana-mana dengan banyak menghabiskan biaya, bahkan sempat putus asa. Dan akhirnya dia berikhtiar untuk terus berobat, karena ini juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW, patadawau, berobatlah, wala tadawau biharamin, berobatlah dengan obat yang halal, baik itu medis, baik itu herbal, atau baik itu pengobatan alternatif. Dan tentu saja untuk pengobatan alternatif ini kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai kemudian kita berobat dengan pengobatan yang menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Misalkan dengan berobat dengan sihir, berobat ke dukun, terapi-terapi ke dukun dengan kedok ataupun bungkus kiai, ulama dan lain sebagainya. Karena batasnya begitu tipis sekali. Singkat cerita, dia terus berobat seala kadarnya aja, tetapi dia terus memohon kepada Allah sambil membaca terus Al-Quran. Dan akhirnya sampailah ke ayat surat Toha ayat 105, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfah. Dia kemudian merenungkan ayat itu berkali-kali dan dibaca beratus-ratus kali. Sampai dia ingin memahami apa sebetulnya yang terselip dalam makna Al-Quran itu. Dan mereka bertanya tentang gunung, gunung nanti akan diratakan oleh Allah. Akhirnya muncul sugesti dalam dirinya, gunung saja yang begitu dahsyat bisa diratakan, bisa dihancurkan oleh Allah. Apalagi penyakit saya yang mungkin kecil,
sangat kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, tidak lama kemudian setelah beberapa proses dilalui, akhirnya penyakit pun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut penelitian para dokter, ternyata ketika Al-Quran itu dibaca oleh pasien yang kanker, maka sel-sel yang begitu kecil, termasuk mungkin kuman, bakteri dan yang lainnya, itu berhenti bergerak. Dia berdiam begitu saja, berhenti berproliferasi dan juga tidak mengalami diferensiasi. Tidak menyebar, berkembang biak, tumbuh terus. Dan ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sel-sel yang merupakan sel yang positif, sel yang baik, justru semakin lincah, semakin bahagia, semakin bergerak, semakin berkembang banyak ketika dibacakan Al-Quran. Karena Allah Maha sempurna, Maha tahu dengan apa ciptaannya, dengan produknya sendiri. Bagaimana dia kemudian bisa dirangsang agar menjadi tubuh yang sehat sesuai dengan fitrahnya. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azani Allah yakum. Kasus yang kedua adalah pasien penerima ataupun yang tertimpa kanker darah. Ternyata dikaji di dalam Al-Quran, urusan darah ini bermacam-macam. Urusan pembunuhan, urusan penistaan, urusan kezaliman kepada orang lain. Kanker yang begitu kecil menyusup ke dalam darah dan akhirnya bisa mempengaruhi peredaran darah. Dan ini begitu mematikan. Ketika kemudian Al-Quran menunjukkan bahwa sesungguhnya darah pernah menjadi azab bagi kaum Fir'aun. Sebagaimana di dalam Al-Quran kan dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'arsalna alaihimut tufana wal jaroda wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatim mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Bahwa sesungguhnya darah adalah salah satu di antara yang pernah dikirimkan sebagai azab kepada Fir'aun, pada kaum Fir'aun. Di samping katak, di samping kemudian juga lalat, serangga, dan juga yang lainnya. Dikirim yang kecil-kecil tapi justru menyiksa mereka. Ternyata itu apa? Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Karena mereka itu merasa egois, tidak mau diatur dengan ayat-ayat Allah, dan mereka termasuk para pendosa. Dan akhirnya setelah diteliti, dia tidak terima kalau dia bersikap zalim kepada orang lain, si penderita kanker darah ini. Akhirnya punya selidik, dia punya kedermawanan ke masjid, ke tetangga, ke siapapun. Dia gak merasa zalim. Dia kaya raya dari usahanya, tetapi tidak pernah dia kemudian mengikirkan hartanya. Tetapi ternyata dia baru sadari bahwa kezaliman terjadi terhadap orang yang terdekatnya di perusahaannya, yaitu karyawannya. Yang jauh dia perhatikan, tetapi yang dekat ternyata dia abaikan. Dan akhirnya dia terkena kanker darah itu. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasien tumor ganas tadi yang pertama sembuh dengan bacaan Al-Quran. Bagaimana kemudian Al-Quran ketika dibaca menjadi ludah, menjadi nafas, menjadi aliran darah. Maka dia akan menyehatkan bagi pikiran kita, tubuh kita, bahkan jiwa kita. Dan kemudian pada kasus yang kedua, penyakit beratnya juga ternyata ditunjukkan oleh keajaiban Al-Quran. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah
wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum. Bagaimana kemudian kita memahami penyakit ini? Tentu bagi orang yang beriman ada kodenya, ada standarnya. Yang pertama, bisa jadi penyakit itu sebagai azab, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Di dunia, karena misalkan kalau tangan terasa sakit, kaki terasa sakit, mungkin kita terlalu berlebihan menggunakannya. Atau mungkin di luar kemampuan kita membebaninya. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah membebankan satu tugas kewajiban kecuali apa yang mampu dilakukannya. Kemudian juga sakit juga bisa juga sebagai upaya Allah meningkatkan derajat seseorang. Bagaimana penyakit yang ditimpakan kepada para nabi dan rasul. Nabi Ayyub alaihissalam salah satunya. Penyakit juga bahkan bisa menjadi bonus kifarat. Menghapus, jadi penebus dosa-dosa yang kita lakukan. Semakin lama sakitnya, maka semakin banyak dosa yang kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakit juga bisa sebagai waktu masa luang bagi kita untuk beristirahat. Sekalipun kita gak bisa melakukan kebaikan yang maksimal, gak bisa mungkin pergi ke masjid, gak bisa jalan ke sana kemari untuk pengajian, tapi bibir kita terus berzikir, memohon dengan lirih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah zikir itu menjadi ibadah yang paling utama, di mana dia tidak pernah terlepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sugestikan dalam diri, dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an agar kita memahami penyakit jasad kita. Bahkan yang terdalam adalah penyakit dalam hati kita. Jadikan Al-Qur'an sebagai cermin, sebagai kaca di mana kita bisa hidup sehat. Karena sesungguhnya kalau ruhani seseorang itu sehat, pasti dia cenderung untuk taat dan hidup dalam lingkungan yang sehat. Sebaliknya kalau ruhani seorang tidak sehat, maka dia cenderung maksiat. Dia cenderung tidak peduli dengan faktor-faktor yang bisa mendukung kesehatan dirinya. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum. Rasulullah mencontohkan ketika kita sakit, berdoalah, salah satunya dengan doa Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Rabb manusia yang memiliki penyakit, segala penyakit, sembuhkanlah penyakit itu dan angkatlah dengan kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit yang lain. Tetapi ketika sakit terus makin mendera, sehingga kita kadang merasa kerepotan, bukan hanya rasa sakit yang dirasakan, bahkan dompet juga terkuras karena harus berobat ke sana kemari. Maka saat itulah kita berdoa lirih kepada Allah seperti halnya doa yang diberikan Nabi Ayyub. Allahumma rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, sudah begitu tersiksa aku dengan ujian ini, maka Engkau sesungguhnya Maha Pemberi rahmat. Tapi kemudian juga tidak sembuh. Sampai semuanya habis, bahkan keluarga mungkin meninggalkan, tidak mau ngurus. Dan kita mungkin putus asa. Karena kekuatan iman memang tidak sama satu sama lain. Akhirnya ketika kita putus asa dan mungkin mengharapkan antara hidup dan mati, maka kita boleh memilih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, jika sembuh dan hidup adalah lebih baik bagiku, maka sembuhkanlah, berikanlah hidup kami
yang sehat walafiat. Tetapi jika kemudian kami wafat itu lebih baik bagi kami, maka wafatkanlah aku ya Allah, kalau itu lebih baik bagiku dalam sisi pandanganmu. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum. Pada kesempatan yang mulia ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengangkat, menyembuhkan segala penyakit yang diderita oleh kita saat ini, baik itu penyakit jasad, apalagi penyakit dalam hati kita. Mudah-mudahan keluarga besar yang di rumah, karena kesolehan bapak-bapak semuanya, senantiasa diselamatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha. Stawu wa'tadilu. Stawu sufufakum, paina taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Diluruskan sapnya yang kosong mohon diisi terlebih dahulu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi